Jadi kalau kita membaca skenario di depan, semua perkataannya Goliat ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran untuk memberikan rasa takut dan merusak mentalitas orang Israel. Dan Alkitab memberi deskripsi yang cukup detail. Ya, ini bukan hanya sekedar supaya kita baca kita jadi takut. Ya bukan, ya kadang-kadang juga ada beberapa orang yang menjadi guru sekolah minggu diangkat gini lalu nakut-nakutin anak-anak. Bukan sebenarnya, tapi itu menggambarkan bagaimana atmosfer yang terjadi saat itu. Coba kita perhatikan apa yang Alkitab gambarkan tentang Goliat. Ayat yang keempat, kalimat yang pertama yang mengacu kepada gambaran Goliat dikatakan ia disebut sebagai pendekar. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan champion. Itu sebuah sosok petarung, ya, sebuah pemenang, seorang pemenang. Ya. Dalam terjemahan yang lain, kata ini, kata pendekar, itu menunjukkan kepada orang yang sangat kuat. Ya. Bahkan dalam catatan saya mendapatkan seorang pribadi namanya Josephus, ya, orang Romawi, yang adalah sejarawan dan juga penulis apologetika Yahudi, menjelaskan Goliat itu sebagai sebuah sosok yang sangat besar. Jadi mengacu kepada istilah pendekar, gambarannya itu bukan saja sekedar seseorang yang menakutkan, tapi dia petarung yang selalu menang. Ya. Di dalam ayat yang 4b dikatakan, Alkitab mengatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Saya mencoba untuk mencari tahu 6 hasta sejengkal itu kurang lebih seperti apa. Ya, di dalam terjemahan beberapa komentarnya dikatakan bahwa ia tingginya itu lebih dari 9 kaki atau kurang lebih 6 hasta sejengkal itu sekitar 3 meter. Ya, tentu saja ukurannya tidak mungkin akurat, ya, karena dulu dan sekarang itu kita ngomong tentang perhitungan tentu saja berbeda sekali. Ini kan sama seperti waktu kita bicara tentang waktu, ya. Sekarang ada jam, ya, ada jam. Dulu kan tidak ada jam, orang melihat matahari, pergerakan dan seterusnya. Jadi seberapa tingginya Goliat dalam ukuran kita ini ditafsirkan dengan sangat berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3 meter, ada yang mengatakan 8 kaki, 5 inci, ya, sama dengan juga kata yang menunjukkan dalam pulpit komentarnya dikatakan kata yang ditunjukkan di sini yaitu tingginya itu zeret dalam bahasa Ibrani-nya itu menjelaskan ketinggian yang memang sangat tinggi tetapi bisa dicapai dalam zaman modern saat ini. Keil dan Delitzsch menjelaskan bahwa tingginya Goliat itu kurang lebih 279,4 cm. Jadi sudah hampir mendekati angka 3 meter. Beberapa orang kemudian mengangkat kasus tentang Goliat ini. Mereka mengatakan, masakah mungkin ada orang yang bisa besar dan tingginya sedemikian? Ya. Nah, saya mendapatkan catatan dari rekan saya bahwa The Guinness Book of World Record tahun 82 itu dijelaskan ada orang yang kurang lebih tingginya seperti Goliat ini. Ya. Dia lahir tanggal 22 Februari 1918. Ya, lahir dengan berat 3,8 kg, pertumbuhannya luar biasa sekali, usia 9 tahun saja, tingginya itu hampir 190 cm dan beratnya 81 kg. Ya. Bahkan pada waktu dia meninggal dunia, tingginya adalah 8 kaki. Ya, dan beratnya adalah 220 kg. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Supaya kita sadar dan tahu bahwa yang dikisahkan ini bukanlah sebuah metafora. Ya, kan? Ya oke lah. Ini ada makna. Kita melihat Goliat seperti tantangan kehidupan, betul. Tapi sebelum lompat ke sana, kita harus memahami bahwa yang dicatat oleh firman Tuhan adalah sesuatu bukan isapan jempol. Ini bukan cuma legenda, ini bukan cuma mitos, ini bukan cuma sebuah kisah-kisah yang masyarakat Yahudi dulu kumpulkan lalu dipercaya. Bukan, ini sebuah fakta. The giant man, orang yang sangat besar sekali. Dan Goliat ternyata di dalam kitab suci bukan satu-satunya orang yang dicatat sebagai orang yang besar.
Dalam ayat-ayat yang lain, misalnya nanti bisa dicatat saja, Bilangan 13 ayat 33, Ulangan 2 ayat 10 sampai 11, Ulangan pasal 3 ayat 11, itu menjelaskan bahwa pada zaman itu dibicarakan tentang banyaknya raksasa-raksasa, orang-orang yang di dalam kapasitas tertentu lebih besar, lebih tinggi, lebih berat, ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan di dalam 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22, pada masa Daud yang sudah menjadi raja, Israel kembali melawan Filistin. Dan dicatat, nah ini sebuah kisah yang menarik ya. Kenapa? Karena ini juga yang diangkat menjadi sebuah problematika di dalam kitab suci. Karena di sana disebutkan ada nama Goliat, 2 Samuel pasal 21 ayat 19. Nah, Goliat ini dibunuh bukan oleh Daud, tapi oleh Elhanan. Nah, saya sedikit menjelaskan ini supaya juga kita punya sebuah gambaran. Jadi sebenarnya perdebatan antara Goliat ini siapa yang bunuh? Apakah yang bunuh itu Elhanan atau yang bunuh itu adalah Daud? Nah, di dalam konteks bagian ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah menurut beberapa teolog ahli-ahli Alkitab, memang di dalam penyalinan, sekali lagi ya, di dalam penyalinan manuskrip-manuskrip kuno itu kan disalin ya, kita punya 5.000 salinan kurang lebih. Ya. Nah, di dalam penyalinan tersebut terjadi kesalahan. Nah, kita harus tahu dulu doktrin Alkitab kita tuh gimana sih? Doktrin Alkitab kita adalah begini. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah di dalam teks aslinya. Jadi dalam teks aslinya kita percaya bahwa firman Allah itu tidak ada kesalahan apapun. Ya, dalam bahasa kerennya itu ineransi. Ya, tidak ada kesalahan apapun, dia sempurna. Tetapi ketika masuk di dalam proses penyalinan, maka tentu saja ada beberapa kemungkinan salah menyalin, ya, walaupun sekali lagi kesalahan salinan ini pun tidak membuat makna atau fakta sebuah kejadian itu berubah. Nah, jadi kasusnya 2 Samuel 21 ayat 19, ada Goliat yang dikalahkan oleh Elhanan. Ya, kita bersyukur sekali karena di dalam 2 Samuel 21 ayat 19 ada referensi pasal yang lainnya, yaitu 1 Tawarik 20 ayat 5. Nah, di dalam 1 Tawarik 20 ayat 5, kisah tentang peperangan Filistin dengan Israel itu menunjukkan kalimatnya begini, Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan seterusnya. Jadi ternyata di dalam 1 Tawarik 20 ayat kelima, ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang membunuh Goliat di kasus 2 Samuel itu adalah Elhanan membunuh Lahmi, bukan Goliatnya, tapi saudara Goliat. Saya ulang ya supaya Bapak Ibu Saudara sekalian nggak bingung. Jadi di dalam 1 Tawarik 20 ayat 5, Elhanan itu tidak membunuh Goliat, tapi membunuh Lahmi yang adalah saudara Goliat. Lalu kalau dikatakan kesalahan penyalinan, di mana kesalahan penyalinannya? Ada di 2 Samuel 21 tadi yang dikatakan dia membunuh Elhanan itu membunuh Goliat. Nah, sebenarnya yang dibunuh itu bukan Goliat tapi Lahmi. Lahmi adalah saudaranya Goliat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa memang ada orang yang namanya sama. Dan sekali lagi, di dalam tradisi kuno, nama sama itu sesuatu yang sangat mungkin. Nama sama itu sesuatu yang sangat wajar. Jangankan dulu. Ya, di zaman now saja, zaman sekarang saja, saya nggak tahu kalau kita itu ketemu nama Agus. Itu sudah berapa banyak nama Agus. Di gereja kita nama Agus itu sudah banyak sekali, ya. Nama Joko misalnya, wah, bukan ini ya Pak Joko ya, itu banyak sekali gitu loh. Ya. Jadi istilah-istilah nama sama itu sesuatu yang sangat wajar dan bisa diterima dengan logika. Gitu ya. Nama Joy aja cukup banyak gitu loh. Bahkan saya itu selalu diomongin, loh kok Joy kok laki-laki ya? Loh, jangan-jangan mereka selalu berpikir ada Joy Tobing ya, penyanyi Indonesian Idol. Lalu mereka berpikir wah Joy itu pasti perempuan gitu. Padahal enggak juga sih ya. Saya Joy dan saya yakin saya adalah seorang pria yang jantan ya, tidak perlu dibuktikan karena sudah terbukti dengan anak
3 ya. Jadi saya betul-betul laki-laki tulen. Nah, nama saya tetap Joy. Jadi nama itu nggak harus selalu kemudian, oh nggak bisa ini namanya ini berarti orangnya sama ini, belum tentu. Bisa jadi saja namanya sama, orang yang berbeda. Nah, jadi ini kedua pandangan yang paling tidak kita bisa tahu nih malam hari ini. Kalau ada yang tanya kasusnya, ini Goliat yang bunuh bukan Daud, yang bunuh ini Elhanan. Ya, dua pandangan. Dan sekali lagi, kedua-duanya tidak mengganggu kredibilitas kitab suci, Alkitab yang kita pegang sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena doktrin Alkitab yang kita pegang, firman Allah, itu tidak ada salah, tidak dapat salah, ya, di dalam teks aslinya. Tapi kalau penyalinan, ya kita tahu ya, penyalinan kan dilakukan oleh manusia-manusia yang sudah berkali-kali menyalin juga mungkin. Dan kita sungguh sangat bersyukur sekali ya, karena kita punya banyak salinan-salinan sehingga kita bisa membuat sebuah gambaran untuk melihat teks yang aslinya. Oke, kalau kita kembali dalam bagian ini, jadi Goliat ini dengan gambaran yang begitu detail yang Alkitab ingin gambarkan, sebenarnya adalah Alkitab mencatat sebuah kisah Daud dan Goliat tidak hanya sebuah fakta kebenaran, tetapi juga gambaran tentang raksasa yang betul-betul besar dengan segala hal yang dia miliki. Kalau dia hanya besar, tapi bukan champion, bukan seorang pendekar, mungkin kita bisa lebih mengerti, wah oke lah, ya mungkin badannya saja besar. Tapi ini bukan hanya besar, ya, tapi gambarannya adalah sesuatu yang betul-betul menakutkan, saudara sekalian. Ya. Dan sebagai manusia, kita bisa saja melihat tantangan kehidupan ini, melihat gambaran kesulitan yang kita hadapi, seperti seorang Goliat yang besar dan menakutkan. Ya. Jadi gambaran-gambaran ini kan sangat relevan ya dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi raksasa di dalam kehidupan kita hari ini? Apakah krisis ekonomi? Apakah raksasa yang sedang menantang kita hari ini? Apakah kebangkrutan? Apakah kesehatan? Ya. Dan kalau kita mau melanjutkan, Alkitab mencatatnya tidak hanya sekedar sebutannya, tidak hanya tinggi besarnya, tapi juga dikatakan dan dijelaskan di dalam ayat 5a bahwa Goliat yang besar ini membawa ketopong tembaga. Ini sebuah topi besi ya, untuk melindungi kepala. Bukan hanya itu, ada baju zirah yang bersisik. Dan dijelaskan oleh Alkitab 5.000 shikal, ya, sekitar 71 kilogram, saudara sekalian. Baju zirah ini melindungi hanya tubuh bagian depan, lalu kemudian samping dan belakang. Nah ini saja 71 kilogram, ya, seberat saya. Lebih, ya betul. Lalu ayat 6a ada penutup kaki dan dari tembaga, ada lembing tembaga. Ya, ini beda sekali karena lembing tembaga ini digunakan untuk dilempar. Ya. Lalu juga ada tombak. Ya. Catatan yang lainnya adalah tombak ini saja berarti 8 kilogram. Dan juga ada perisai. Lalu kemudian ada pedang. Sekalipun di dalam ayat 5-7 disebutkan tentang adanya pedang, tapi ayat 45-51 dan juga 1-21 ayat 9 jelas bahwa saat itu Goliat juga membawa yang lainnya. Jadi sudah ada pedang ini. Jadi kalau lihat ketopong tembaga, baju zirah bersisik, penutup kaki dari tembaga, lembing tembaga, tombak, pedang, dan semua atribut artileri yang siap untuk berperang, ditambah besarnya Goliat, ya, beratnya Goliat. Ini apa-apaan ini orang ini? Ya. Anda tahu maksudnya ya? Jadi si Filistin ini betul-betul mendesain sedemikian rupa sebuah sosok yang sempurna, tidak hanya untuk mengalahkan langsung berperang one on one, tapi juga sebuah sosok yang dilihat saja itu sudah sangat menakutkan. Dan yang Goliat yang mengatakan ini, yang dengan bagian yang sangat luar biasa ini, datang ke hadapan bangsa Israel dengan mentertawakan, melecehkan. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa keberanian itu dimulai dari memahami fakta-fakta tentang apa yang sedang kita hadapi.
Petunjuk-petunjuk yang Alkitab gambarkan ini sekali lagi bukan untuk sekedar menakut-nakuti kita yang membacanya atau membesar-besarkan dengan sebuah hiperbola. No, ini adalah sebuah gambaran yang membuat kita itu menyadari, yuk hari ini raksasa yang kita hadapi ini sedang bawa apa? Ya. Sedang memiliki apa? Amunisi apa yang raksasa yang kita hadapi ini sedang dibawa? Jadi ibaratnya saudara sekalian, tantangan dan kesulitan yang kita hadapi itu ibarat dunia itu dengan segala kecerdikan, kepintarannya, dan berharap dengan semua yang dimiliki oleh dunia ini, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, kita diperdaya. Ya. Diperdaya dengan apa? Ya, dunia ini kan pintar sekali ya, cerdik sekali ya. Dengan banyak strategi-strategi dunia, kalau kita membaca buku-buku postmodernisme misalnya ya. Dunia ini kemudian mencoba untuk membuat fakta tentang tantangan kehidupan itu menjadi blur, menjadi tidak nampak seperti sungguh-sungguh seorang raksasa yang besar. Coba untuk dibuat bayang-bayang, nggak kelihatan ya. Seakan-akan dunia ini mengatakan nggak apa-apa lah ya, kamu menghadapi tantangan itu nggak terlalu berat, asal kamu bisa melakukan ini ya. Kamu ya mulailah cari-cari cara-cara yang lain lah, atau gini deh, kamu percaya pada Yesus kan, ayo kita sinkretisme lah, kita gabung-gabung ya. Kita mencoba untuk percaya kepada Yesus, lalu juga boleh sih, nggak apa-apa, itu bagus, tapi juga boleh dong percaya dengan yang ini. Apa tuh yang ini? Ya horoskop lah, ya kamu bisa datang ke orang pinter lah, ya kamu bisa cari alternatif kesehatan lah, kamu bisa pakai gunakan ini, gunakan itu, ya nggak apa-apa lah. Nah ini cara-cara dunia saudara sekalian. Yang seakan-akan membuat fakta tantangan kehidupan kita ini dipermudah dengan cara dunia, membuat kita tidak sadar bahwa yang kita miliki, yang kita sedang hadapi ini sesuatu raksasa yang besar. Raksasa yang besar, kita tidak bisa main-main saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini, tapi waktu kita melihat sebuah tantangan, yuk kita pelan-pelan melihat ada sesuatu di balik tantangan yang sedang kita hadapi. Karena kasus-kasus krisis ekonomi, jangan-jangan itu bukan masalah krisis ekonomi. Masalahnya apa? Masalah spiritualitas. Masalah apa? Masalah mamon. Masalah yang kita sedang hadapi dengan keuangan, ini masalah apa? Jangan-jangan masalah gengsi. Masalah apa? Masalah harga diri. Masalah apa? Masalah eksistensialisme. Bahwa saya ada berdasarkan dengan apa yang saya punya. Hal-hal yang begini membuat kita kemudian melihat fakta tentang tantangan hidup itu tidak seperti yang harusnya kita lihat. Dan sekali lagi, saudara sekalian, hari ini kalau kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, firman Tuhan mengatakan, yuk jelas dulu. Lihat, gambarkan apa yang sebenarnya kita sedang hadapi. Ya kalau kita melihat tentang Goliat, ini bukan hanya sekedar tentang pribadi yang besar dan membawa tombak dan seterusnya. Ini mencemooh nama Tuhan. Jadi peperangan bukan hanya peperangan lahiriah yang sebenarnya sedang dihadapi, tapi peperangan spiritualitas, peperangan secara batin. Maka si Goliat ini ditampilkan sedemikian, mencoba untuk mentertawakan bangsa Israel dan menunjuk pribadi Saul seperti gambaran yang saya tadi sempat sampaikan. Ayo kalau kamu percaya pada Yesus, masa hidupmu seperti ini? Dan dengan cara sedemikianlah kita mencoba untuk mencari cara seperti yang kita mau. Coba kita perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Kalimat ini menjadi sebuah konfirmasi tentang apa yang tadi saya katakan di awal, tentang bagaimana Goliat ini sedang merusak mentalitas orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Waktu dia datang bawa makanan, ya ngecek kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Lalu dia tanya, apa yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Perhatikan ya kalimatnya. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud dengan sangat presisi melihat bahwa apa yang dilakukan Goliat kepada bangsa Israel
adalah sebuah perbuatan melecehkan, mencemoohkan Allah yang hidup. Daud nggak ngomong begini. Kenapa dia melecehkan Israel, kebanggaanku, nasionalisme? Kenapa Goliat itu mencemoohkan rajaku yang ku kagumi, kehormati, yaitu Saul? Enggak, yang dia langsung sampaikan adalah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi keberanian Daud ketika dia mengatakan demikian terkoneksi dengan cemoohan orang pada menjelaskan kepada kita bahwa bagi Daud, dimanapun dan apapun yang terjadi itu terkait erat dengan Allah, dengan Tuhan. Daud merasa perlu untuk maju berperang, bukan untuk membuktikan dirinya hebat, tapi justru untuk menunjukkan bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Ini peperangan apa akhirnya? Apa peperangan skill, kemampuan berperang? No. Apakah tentang peperangan siapa yang punya artileri, kekuatan perang yang kuat? No. Apakah yang punya strategi yang besar, yang luar biasa brilian? No. Ini masalah tentang batin. Dan hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk memikirkan apakah masalah yang sedang kita hadapi ini terkait erat dengan kondisi imanku hari-hari ini. Bagaimana aku melihat hidup, bagaimana aku melihat tujuan hidup yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Nah, saudara sekalian, fakta akan tantangan yang kita hadapi harus kita identifikasi dulu. Keberanian kita seharusnya nampak karena ada kebenaran Allah yang harus dinyatakan. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar menyelesaikan sebuah masalah, tapi justru menjelaskan tentang kebenaran Allah. Jadi aneh ya, kalau ada orang yang mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi justru bertentangan dengan kebenaran Allah. Ya. Main bawah tangan, bawah meja, bukan bawah tangan ya, bawah meja, cari koneksi. Ya sekali lagi, ya semuanya itu bukan berarti langsung salah, tapi coba kita refleksi dulu gitu loh. Ya. Apa yang sedang kita lakukan ini apakah sebuah respon atau reaksi karena kita ini sedang mengalami ketakutan, lalu kita berkata apapun aja deh caranya, mau kebenaran Tuhan, mau sesuai sama firman atau enggak, sudah deh nggak peduli deh, yang penting hajar aja, yang penting selesai masalah ini, sudah selesai masalah ini, sudah, aku udah nggak tahan lagi. Nah ini emang apa ya? Ya saya harus akui sebagai manusia tidak mudah sebenarnya. Tapi sekali lagi, eksposisi kita malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan gitu. Jangan sampai pada waktu ada masalah, kita mengidentifikasi masalah tersebut, fakta-fakta yang jelas, lalu kemudian kita tidak kemudian mencari cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selama keberanian yang muncul semata karena kita ingin menunjukkan siapa kita, maka kita akan menuai rasa takut yang justru berlipat kali ganda. Coba ya. Selama keberanian kita muncul untuk menghadapi tantangan itu muncul, hanya ingin menunjukkan siapa kita, siapa backing kita, siapa koneksi kita, siapa kita di hadapan komunitas sosial kita. Kalau hanya ingin menunjukkan hal itu, kita hanya akan menuai ketakutan yang justru berlipat kali ganda. Karena kita menemukan fakta bahwa tantangan yang kita sedang hadapi mengungkap siapa diri kita yang sebenarnya. Ya. Waktu kita menghadapi tantangan pekerjaan, apakah kita hanya ingin membuktikan diri kita bahwa kita ini pemberani dengan cara show off? Ya. Saya punya kemampuan, saya punya pengalaman. Ya. Atau justru sebaliknya, kita waktu menghadapi tantangan kemudian terbangunkan, tersadarkan bahwa iya ya, saya ini kan bukan pemilik pekerjaan ini. Saya ini kan bukan owner gitu loh. Ya. Saya ini kan hanya penata layan, hanya pengelola, saya ini hanya manajer. Oleh karena itu, waktu saya sedang menghadapi sebuah tantangan kehidupan, saya sediakan waktu lebih banyak dong untuk tanya kepada bos saya yang memiliki panggilan pelayanan ini. Ya. Atau mungkin saat kita menghadapi sakit. Ya. Seringkali kita berani menghadapinya hanya semata supaya orang lain tuh tidak direpotkan. Ya, biasanya yang saya pernah temui beberapa orang, dia sedang mengalami kesulitan di dalam fisik. Dia tahu dia membutuhkan orang lain. Ya, tapi ini sekali lagi ya, saya waktu menjelaskan dan mencari kata-kata ini juga, saya langsung kena sendiri sih.
Kena sendiri itu maksudnya gini, saya sendiri sebagai seorang pribadi, saya sangat tidak mau merepotkan orang lain. Ya. Saya nggak mau membuat orang lain itu terbeban karena masalah yang sedang saya hadapi. Tapi hari ini saya kemudian tersadarkan ya, jangan-jangan pada waktu saya mengatakan itu, yang hadir dalam hati saya itu hanya egoisme ya. Cuma harga diri yang tidak mau dipertaruhkan, harga diri yang tidak mau diturunkan. Kita merasa kita bisa, kita mampu, sehingga kita merasa kamu masalah nggak? Enggak, gue oke kok. Padahal masalah gitu loh. Padahal kita butuh teman, kita butuh istri, kita butuh suami kita butuh anak-anak kita. Saudara sekali, kita ini lemah. Ya bagus sih kalau kita tidak mau merepotkan, itu kan sebuah prinsip hidup yang sangat baik ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa dalam satu titik tertentu, suka atau tidak suka, kita membutuhkan orang lain kok. Ya. Betul nggak sih Bapak Ibu sekalian? Kita membutuhkan orang lain. Ya. Kalau kita hari ini bicara tentang 10, 15, 20 tahun ke depan, apa iya sih kita bisa tetap bisa jalan seperti hari ini kita jalan? Enggak. Suatu kali kelak kita mungkin membutuhkan orang yang mendorong kursi roda kita. Ya. Mungkin kita butuh orang yang kemudian memandikan kita. Ya. Bahkan pada waktu kita meninggalkan dunia ini pun kita butuh orang lain yang membawa kita ke liang lahat gitu loh. Ya. Dan dengan itulah Tuhan itu adalah Tuhan yang berkomunitas kan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan di dalam dirinya memang satu dengan yang lain itu saling berkomunitas. Dan kita diciptakan oleh Tuhan dengan natur demikian. Jadi siapapun kita hari ini yang mungkin sedang menghadapi masalah, ayolah kita belajar untuk oke sih, dalam satu sisi kita tidak mau merepotkan, sesuatu hal yang baik, yang positif. Tapi di sisi yang lain kita ditempatkan sebagai sebuah gereja, anggota tubuh Kristus. Alkitab mencatat kalau misalnya tangan tersandung, kaki tersandung, tangan nggak mungkin diam saja gitu. Kita terhisap dalam sebuah komunitas yang organik ya. Ini bukan cuma organisasi, organik, sesuatu yang hidup. Ya, kalau memang sesuatu yang hidup, maka kesempatan-kesempatan kita bisa berbagi adalah hal yang sangat positif. Ya minimal kita punya teman yang mendoakan kita. Ya, dan saya sangat bersyukur sebagai hamba Tuhan ada banyak orang yang berdoa buat kami sekeluarga. Dan itu sudah more than enough sebenarnya, sudah lebih dari cukup ya. Dan bonus-bonus lainnya yaitu tadi sih, ada ayam panggang atau siapa yang kirim datang, ada beras ya, siapapun kalau ada yang di sini saya ucapkan terima kasih ya, karena orang katanya nggak mau disebut namanya gitu, tapi saya ucapkan mewakili keluarga terima kasih gitu loh, sudah begitu memperhatikan keluarga kami ya. Tapi kami pun itu dibukakan bahwa ya untuk itulah kami hidup ya, di dalam segala keterbatasan kami berusaha dengan istri, ayo kita sisihkan berkat yang Tuhan kasih kepada kita untuk membantu orang yang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil. Ya. Sekali lagi saudara sekalian, memahami fakta bahwa ada tantangan di depan kita harusnya membuat kita tuh menyadari dulu alasan kita untuk berani menghadapi tantangan itu apa sebenarnya. Ya, kita perlu untuk mengintrospeksi kehidupan kita terlebih dahulu sebelum kita kemudian mengambil sebuah langkah. Dan kita percaya bahwa hanya di dalam Kristus kita menemukan keberanian kita. Kenapa? Karena satu-satunya pegangan kita untuk tetap bisa maju dengan iman kita adalah kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan arti yang pasti bagi tujuan hidup kita itu sendiri. Sehingga kita berani karena kita tahu apa yang kita perjuangkan semata hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan membuktikan diri. Ya. Sekali lagi ya, saudara sekalian, perlu di-highlight ya. Kalau kita hanya menganggap diri kita berani, hanya semata-mata untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini punya sesuatu yang bisa kita banggakan, maka ketakutan kita akan justru bermutasi menjadi 2 kali lipat. Kita akan lebih tertekan dengan semua masalah yang kita hadapi. Poin yang kedua, keberanian itu bukan hanya sekedar memahami fakta akan tantangan yang kita hadapi. Yang kedua adalah keberanian untuk memahami dan mengakui ketakutan yang kita alami. Sekali lagi, yang kedua, keberanian seorang hamba Tuhan adalah keberanian untuk memahami dan mengakui ketakutan yang kita alami. Kalau kita lihat kisah Filistin dengan Israel, kita bisa berkaca kepada apa sikap Saul ya menghadapi masalah ini.
Dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat sikap Saul dan segenap orang Israel, yaitu cemas dan takut. Kita bisa bandingkan kalimat ini dengan ayat yang ke-24. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka cemas dan takut? Ya. Tentu saja, sekali lagi, sebelum kita mengeksplorasi lebih dalam, tentu saja apa yang dialami adalah sesuatu hal yang manusiawi. Seperti tadi yang di depan saya katakan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka di dalam diri manusia itu ada ketakutan. Ketakutan terbesar kita adalah sebenarnya akibat dari keterpisahan kita dengan Tuhan Allah. Sehingga pada waktu manusia terpisah dengan Tuhan Allah, implikasi praktis dan direct langsung adalah kita kemudian menjadi takut. Makanya Adam dan Hawa kemudian bersembunyi, ya, bersembunyi dari Tuhan. Jadi ketakutan ini kemudian berdampak luas kepada aspek-aspek yang lain. Ya, ya. Oleh karena itu, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia ketika menghadapi tantangan pasti mengalami ketakutan. Artinya ketakutan melekat sebagai bagian dari rasa kemanusiaan kita ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan saya mengajak kita untuk berempati kepada Saul. Ya, bayangkan, Saul ini seorang raja yang kemudian punya banyak pasukan di belakangnya. Sebagai seorang pemimpin menghadapi tantangan yang begitu besar, itu justru mempunyai tanggung jawab ganda, kan? Yaitu satu, tidak hanya menjaga kredibilitasnya sebagai seorang raja, tapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan bangsanya. Ya. Dan apa yang Israel sedang lakukan saat menghadapi ketakutan, mereka melihat dan bersandar pada kekuatan mereka sendiri. Nah, ini menarik ya. Coba kita lihat 1 Samuel 10 ayat 23, itu menjadi gambaran. Saul sebenarnya bukanlah orang yang kecil, orang yang mungil seperti Daud. Saul sendiri adalah orang yang cukup besar. Ya. Walaupun dia lebih kecil dari Goliat. Ya. Tapi kebersandarannya pada kekuatannya sendiri menyebabkan ia tidak berani berkelahi 1 lawan 1 menghadapi Goliat. Sekali lagi, ini masuk akal. Kita bisa berempati pada Saul waktu itu. Walaupun bisa jadi Saul tetap percaya bahwa ada Tuhan, tapi pemahamannya tentang apa yang dia yakini sebagai Tuhan yang menyertai dia, dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia, tidak menggerakkan kehendaknya untuk berani menghadapi tantangan Goliat. Jadi si Saul ini selama di dalam peperangan, kalau kita lihat istilah-istilah rohani itu justru hampir tidak ada. Hanya ada satu yang ada. Ya, waktu Saul itu ngomong sama Daud, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini kita coba lihat ayat 38. Nampaknya memang posisi Saul itu kerohaniannya sedang tidak baik. Ya, sedang terganggu. Waktu Daud berani menghadapi Goliat, tidak ada satu motivasi, ya, quote and quote, ya, motivasi yang benar. Yang mau ajak doa gitu kan. Ya, kumpulkan orang mendoakan Daud gitu ya. Enggak, justru Saul langsung berpikir bagaimana mendandani Daud dengan atribut perang, saudara sekalian. Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Yang di pikiran Saul tuh adalah begitu. Oke, lu berani ya? Kalau berani silakan, monggo, ayo maju, kamu maju gitu loh. Ya. Ini aku punya barang baju-baju perang, ayo dipakai. Dan bahkan kalau kita mengacu kepada ayat yang ke-37, Saul kan ngomong gini sama Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini kalimat, walaupun ada kata Tuhan menyertai engkau, ini omong kosong ini sebenarnya kalimat ini. Ya. Kita bisa tangkap moodnya dari semua percakapan yang terjadi sebelum Daud maju ke medan perang. Omongannya Saul ini sebenarnya omongan yang gak ada artinya, konotasinya sangat negatif dan menunjukkan keputusasaan. Ya. Karena waktu dia ngomong Tuhan menyertai engkau, seharusnya kalimat yang sama pun bisa ditujukan kepada dirinya, bukan? Paling tidak ya. Saul itu dapat mencari upaya untuk datang dan memohon pertolongan Tuhan. Jadi Saul seakan-akan hanya bermain dengan kata-kata yang seakan-akan terdengar sangat rohani, Tuhan menyertai engkau. Saudara sekalian, ini kalimat yang mungkin juga jadi pelajaran ya buat kita ya. Ya, saya sendiri sebagai hamba Tuhan sangat berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang berbau-bau rohani. Ya, Tuhan beserta dengan engkau. Sungguhkah kita waktu ngomong Tuhan beserta dengan engkau itu adalah betul-betul Tuhan beserta dengan engkau? Atau kalimat begini misalnya, oke, kita doakan ya. Betul nggak sih kita doakan gitu loh? Sehingga waktu saya ngomong kita akan doakan,
Saya mencoba untuk terus mengingat apa yang saya katakan itu dan melakukan eksekusi. Ya benar-benar didoain gitu loh. Ya, kalau perlu ya ditelepon orang, ya terus kita doain gitu. Kalau perlu, kalau ya nggak harus begitu juga gitu loh. Ya. Jadi waktu kita hidup di dalam sebuah komunitas rohani, kalimat-kalimat rohani yang berbau kosong ya harusnya kita juga bertobat sih ya. Bahkan kalau kita kembali dalam kasusnya Saul, di pasal 16 ayat 14 sampai 15 jelas kok dikatakan roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, ini memang ada satu sesi lagi kalau kita mau menjelaskan tentang istilah ini. Tetapi mungkin saya dengan tidak mau oversimplified juga, ya. Tetapi kalimat ini mungkin bisa dikatakan apakah roh jahat yang daripada Tuhan itu artinya Tuhan mengirimkan roh jahat? No. Ya, tidak demikian, tetapi Tuhan mengizinkan ya sesuatu kedagingan, sesuatu yang buruk yang sudah ada di dalam diri Saul itu menggerogoti kehidupannya. Ya. Jadi Allah itu tidak mengirim roh jahat, ya sekali lagi tidak, tapi Dia memberikan izin sama seperti kasusnya Ayub. Ya, tadi kita sudah mention juga ya kisahnya Ayub bahwa Tuhan mengizinkan iblis ini ya kemudian mengambil segala sesuatu di dalam diri Daud, diizinkan. Saul telah 2 kali tidak taat, 1 Samuel pasal 13 dan 1 Samuel pasal 15. Ya, sehingga Allah membawa rohnya keluar dari Saul. Rohnya. Ya, ini memang pendekatan ada 2 ya, ada biblical, ada systematic. Apa sih maksudnya? Jadi dalam konteks biblical, ya kisah tentang roh kudus itu ya, rohnya Tuhan itu meninggalkan Saul, kita bisa membacanya secara biblical ya. Kita, di awal saya pernah bilang ya, sesuatu hal yang sifatnya sejarah dan personal. Jadi memang terjadi khusus kepada Saul ya, khusus kepada Saul. Jadi jangan sampai ya kita kemudian menggunakan istilah-istilah tertentu yang terjadi kepada seorang tokoh Alkitab lalu dengan paralel langsung dikenakan kepada kita. Beda ya, beda zaman, beda orang, beda misi, semuanya beda. Nah, ini terjadi kepada Saul. Tapi kalau secara sistematika kita bisa melihatnya adalah memang peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu cukup berbeda dengan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama Allah mengirim Roh Kudusnya itu dengan sebuah misi-misi tertentu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ketika Yesus sudah datang mati di atas kayu salib dan Dia mengutus Roh Kudus, Sang Parakletos, si penghibur itu. Ya, Dia memeteraikan bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi juga sebagai sebuah meterai. Ya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, 13 dan 14 ya, di dalam Dia Roh Kudus juga memeteraikan, menjamin. Ya, nah ini bedanya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi kita tidak akan terlalu lama di sana. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ini semuanya, informasi-informasi ini menggambarkan ketika Saul ada di medan perang, dia nggak apa ya, dia nggak perform gitu loh. Kerohaniannya itu betul-betul lagi down ya. Ya, di dalam otak dan pikirannya mungkin hanya cara, artileri, pasukan, strategi. Nggak ada tuh pikiran untuk doa bersama, lakukan pujian penyembahan. Yang ada hanya kalimat kosong, Tuhan menyertai engkau. Sudahlah, hidup-hidup, mati-mati lah gitu loh. Ya hanya konotasi yang negatif saja. Artinya Saul tidak di dalam posisi kerohanian yang sangat baik saat itu. Jadi kalau kita melihat kepada kisah ini, apakah Tuhan mempunyai sebuah maksud? Ya tentu saja ya. Ya, ketika Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan di dalam konteks-konteks yang lain ya, kita bisa melihat bahwa memang pekerjaan Saul untuk sebuah misi tertentu sudah selesai. Dan inilah yang kemudian membawa Saul kemudian tidak lagi melihat Tuhan di dalam peperangan yang sedang dihadapi. Jadi apa aplikasinya ya? Keberanian seorang hamba Tuhan adalah bukan keberanian untuk hanya sekedar menghadapi tantangan, tapi keberanian untuk mau jujur, untuk mau datang kepada Tuhan dengan segala kerapuhan kehidupan kita. Ya. Coba kita perhatikan ya, makin seorang itu beriman, dekat dengan Tuhan, dan hidupnya saleh, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ia semakin berani untuk menghadapi tantangan. Tapi sebaliknya, orang yang semakin jauh dari Tuhan, ia sangat mudah untuk menjadi takut bahkan untuk sesuatu yang kecil
sekalipun. Amsal 28 ayat 1 mengatakan demikian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Apakah kita memiliki keberanian untuk menghadapi situasi hari ini, saudara sekalian? Keberanian kita bukan ditentukan dengan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu, tapi keberanian kita ditentukan dari bagaimana kita ini berani untuk mengambil jalan iman. Ada banyak peristiwa yang menakutkan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita diminta untuk tidak menjadi orang Kristen seperti Kristennya Saul. Orang Kristen, murid Yesus yang semata-mata hanya menempatkan segala sesuatu di dalam dunia ini sebagai sebuah pegangan yang membentuk kepercayaan dirinya. Dengan tentang kisah Goliat ini, sebuah komentar juga mengatakan bahwa memang Tuhan sudah mengatur segala sesuatu supaya melalui peristiwa ini kemudian Daud dikenal dan Daud bisa menjadi sebuah perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet. Ya. Jadi, apakah Daud pernah mengalami ketakutan? Ya pasti ya. Salah satu catatan yang paling jelas adalah di Mazmur 57 ayat 7-8 ya. Kalimatnya demikian. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Menarik ya, dua kalimat ini tidak nampak ketakutan Daud. Tapi kalau kita membaca ayat sebelumnya, ini sebuah kisah ketika si Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Tapi waktu mengalami sebuah ketakutan dikejar-kejar oleh Saul, kalimatnya adalah hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sekali lagi ini bukan sebuah bentuk psikologis modern yang kemudian ingin membendung sebuah tantangan ketakutan dengan cara melawannya dengan kesenangan-kesenangan yang lain. No. Ya, bangunlah hai jiwaku. Ya. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap. Kalimatnya ayat 7. Hatiku siap. Ya. Dan di dalam konteks Mazmur ini adalah kita diberikan sebuah petunjuk bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan, apakah hati kita siap? Untuk apa? Bukan menghadapi tantangan, tapi bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan. Ini kalimatnya begini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Jadi waktu Mazmur Daud ini dituliskan, ia dikejar-kejar oleh Saul, kalimat-kalimat ini membuat Daud tetap baik-baik saja, walaupun dalam kondisi yang sedang tidak baik. Dan kalimat yang penting untuk kita garis bawahi adalah waktu kita menghadapi tantangan kehidupan, apakah hati kita ini perform, hati kita ini siap. Bukan siap menghadapi tantangan, tapi siap untuk bermazmur, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, pujian kita hanya akan punya nilai ketika ada ujian yang kita sedang hadapi. Pujian kita di hadapan Tuhan hanya akan mempunyai arti ketika ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena pujian tanpa sebuah ujian hanyalah sebuah nada-nada kosong dan kalimat-kalimat yang menyenangkan diri. Tapi justru ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita sadar bahwa keberanian kita adalah ketika kita siap untuk datang kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang ke-19, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang pun penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Ajakan firman Tuhan hari ini ketika kita menghadapi tantangan, penderitaan, masalah yang kita hadapi. Yuk
kita bersama-sama berani menghadap Allah. Siapkah hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia meskipun kesulitan, meskipun masalah yang kita hadapi belum berakhir di dalam kehidupan kita. Keberanian merupakan tanda seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, karena mereka mempunyai sebuah kebersandaran yang penuh kepada Kristus. Nah, demikianlah saudara sekalian, dua hal yang saya bisa bagikan dan sharingkan terkait dengan eksposisi yang berjudul bertemakan keberanian seorang hamba Tuhan menghadapi tantangan kehidupan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk semakin mengasihi Kristus dan menaruh pengharapan kita tidak kepada tempat yang lain, tapi hanya kepada kubur yang kosong yang membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, tantangan yang kita jalani hari-hari ini, seperti Alkitab katakan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada kita kelak. Ya, Roma pasal 8. Ya. Semua masalah penderitaan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab aku hidup bukan memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersama masuk di dalam